Hari itu terasa berbeda bagi Rudy. Sejak ia pulang dari pekerjaannya sebagai teknisi elektronik, perasaan tak nyaman mulai merayapi dirinya. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh ibu mertuanya, Maya, yang tampil begitu berbeda dari biasanya. Pakaian yang dikenakannya tampak lebih anggun, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya berseri seolah ingin menarik perhatian. Rudy mencoba mengabaikannya, namun tak bisa dipungkiri bahwa sosok Maya memang begitu memikat. Rudy duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri setelah lelah bekerja. Namun, tatapannya tanpa sadar mengikuti Maya yang berjalan menuju dapur. Gerakan tubuh Maya yang begitu anggun dan percaya diri membuat Rudy harus menegakkan punggungnya, berusaha menahan pikirannya agar tidak melayang ke arah yang tidak seharusnya. Ia mencoba mengingat Alika, istrinya, yang saat ini sedang tidak ada di rumah. Namun, dibandingkan istrinya yang masih polos dan sederhana, Maya memiliki daya tarik tersendiri, sesuatu yang berbeda dan sulit diabaikan. Maya kembali dari dapur dengan membawa segelas es jeruk. "Ini, minumlah dulu. Sepertinya kamu lelah," katanya dengan senyum penuh arti. Rudy ragu sejenak. "Tidak usah, Bu. Saya bisa buat sendiri nanti." Namun, Maya tidak menyerah. "Sudahlah, biar ibu yang melayani menantu sendiri. Kamu cukup duduk dan menikmati." Maya meletakkan es jeruk itu di meja tepat di hadapan Rudy. Tatapan Maya terasa begitu tajam, seolah mengawasi setiap gerak-gerik Rudy. Ia menelan ludah, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, udara yang panas dan tenggorokannya yang kering membuatnya akhirnya mengambil gelas itu dan meminum es jeruk hingga tandas. Sejenak, tak ada yang terasa aneh. Namun, beberapa menit kemudian, tubuhnya mulai terasa berbeda. Kepalanya sedikit pusing, tubuhnya menghangat, dan pikirannya terasa semakin sulit dikendalikan. Ada sesuatu yang tidak biasa. Ia mengangkat kepalanya dan melihat Maya tersenyum lembut. Namun di balik senyum itu ada sesuatu yang membuatnya waspada. "Capek, ya? Biar ibu pijat pundakmu," ujar Maya sambil melangkah ke belakang kursi tempat Rudy duduk. Rudy tersentak. "Tidak usah, Bu. Saya baik-baik saja." "Tidak apa-apa, anggap saja ini sebagai perhatian seorang ibu," kata Maya sambil mulai memijat pundaknya dengan lembut. Rudy menegang. Sentuhan Maya begitu nyaman, menghilangkan rasa pegal yang ada di tubuhnya. Namun, ada sesuatu yang terasa salah. Semakin lama, semakin ia merasa lemas, bukan hanya karena pijatan itu, tapi karena efek dari sesuatu yang belum bisa ia pahami. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Pikirannya bercampur aduk. Ia harus segera keluar dari situasi ini. Dengan susah payah, Rudy mengumpulkan kesadarannya dan bangkit dari kursinya. "Saya mau ke kamar dulu, Bu. Ingin istirahat," katanya cepat-cepat. Maya tersenyum kecil. Matanya menatap Rudy dengan sorot yang sulit diartikan. "Baiklah, istirahatlah, Rudy." Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Sementara itu, Alika, istri Rudy, mulai merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Sejak pagi, ia terus merasa gelisah, seolah ada sesuatu yang salah di rumahnya. Ketika mencoba menghubungi Rudy, panggilannya tak kunjung diangkat. Hal yang sama terjadi saat ia mencoba menelepon ibunya, Maya. Tidak biasanya mereka berdua sulit dihubungi seperti ini. Alika duduk di kursi dekat meja makan di rumah orang tuanya. Ia menatap layar ponselnya dengan perasaan was-was, menunggu tanda bahwa suaminya akan menghubunginya kembali. Namun, hingga beberapa saat berlalu, tidak ada panggilan masuk. "Kenapa, Nak? Kelihatannya kamu gelisah," tanya Pak Broto, ayahnya, yang memperhatikan perubahan sikap putrinya. Alika menghela napas dan mencoba tersenyum, meskipun dalam hatinya ada perasaan tidak nyaman yang semakin besar. "Entahlah, Pak. Aku sudah mencoba menelepon Rudy dan ibu berkali-kali, tapi tak ada yang mengangkat. Aku merasa ada yang tidak beres."
Pak Broto mengangguk, tampak berpikir. Mungkin ibumu tidur siang, dan Rudi sedang sibuk bekerja di rumah. Coba telepon lagi nanti. Namun, Alika tidak bisa menghilangkan perasaan tidak enak itu. Ia kembali mencoba menelepon Rudi, dan sekali lagi, panggilannya tidak dijawab. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Sementara itu, di rumah, Maya duduk di kursi ruang tamu dengan tatapan penuh kepuasan. Rudi masih berada di dalam kamar, berusaha memahami apa yang terjadi dengan tubuh dan pikirannya. Ia merasa kepalanya berat, pikirannya melayang, dan setiap kali ia mencoba mengingat wajah istrinya, bayangan Maya justru muncul lebih jelas di benaknya. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar. Maya langsung tersentak, merasa terganggu. Dengan cepat, ia merapikan pakaiannya dan berdiri untuk membuka pintu. Di depan rumah, Tono, sahabat Rudi, berdiri dengan wajah santai. "Ih, Bu Maya, apa Rudi ada di rumah? Saya mau ajak dia mancing hari ini," ujar Tono dengan senyum ramah. Maya mengernyit sedikit, berusaha menutupi rasa kesalnya. "Oh, Rudi tadi habis minum obat dan langsung tidur. Kalau bisa, jangan diganggu dulu, ya?" Tono mengangguk. "Oh, begitu ya? Ya sudah, kalau begitu saya tidak akan ganggu. Saya pamit dulu, Bu." Maya segera menutup pintu dan menghela napas lega. Namun, di luar, Tono justru mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Ia berdiri sejenak di depan rumah, berpikir, "Kenapa Bu Maya kelihatan tidak suka lihat aku? Apa aku mengganggunya?" Batinnya. Tono menggeleng, mencoba mengusir pikirannya. Namun, dalam hati kecilnya, ia merasa ada yang tidak beres di rumah Rudi. Sebuah firasat aneh mulai mengusiknya, meskipun ia sendiri tidak bisa menjelaskan alasannya. Rudi terbangun dengan kepala yang masih berat. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum ia tertidur. Namun pikirannya terasa kabur. Tubuhnya terasa lemas, dan keringat dingin membasahi dahinya. Ia duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang mengusik batinnya, tapi ia tak bisa benar-benar memahami apa yang terjadi. Perlahan, ingatannya mulai kembali. Pijatan lembut Maya, senyumannya yang menggoda, dan bagaimana tubuhnya terasa semakin lemah setelah meminum es jeruk itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia menggelengkan kepala, mencoba menepis pikiran buruk yang mulai memenuhi benaknya. Apa mungkin? Rudi tak berani melanjutkan pikirannya. Ia bangkit dari tempat tidur dengan langkah gontai, lalu berjalan menuju kamar mandi. Ia menyalakan keran air dan membasuh wajahnya berkali-kali. Sensasi dingin air membuatnya sedikit lebih sadar. Namun, bayangan Maya masih mengganggunya. Saat ia keluar dari kamar mandi, suara ketukan pintu terdengar. Ia menoleh, merasa jantungnya semakin berdegup. "Rudi." Suara Maya terdengar lembut dari balik pintu. Rudi menelan ludah. "Iya, Bu." "Kamu sudah bangun? Ibu buatkan teh hangat untukmu. Mungkin itu bisa membuatmu merasa lebih baik." Rudi ragu sejenak sebelum menjawab. "Terima kasih, Bu. Tapi saya masih ingin istirahat." Terdengar jeda sebelum Maya kembali berbicara. Suaranya terdengar sedikit lebih lembut, bahkan menggoda. "Kalau begitu, Ibu tinggal di luar saja. Kalau kamu butuh sesuatu, panggil Ibu, ya." Rudi menahan napas, lalu menghela perlahan. Ia tahu sesuatu telah berubah dalam hubungannya dengan Maya, dan itu bukan sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja. Ia harus menemukan cara untuk mengakhiri situasi ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Di sisi lain, Maya berdiri di luar pintu dengan tatapan penuh arti. Ia bisa merasakan kegelisahan Rudi, dan itu justru semakin membuatnya tertarik. Ada sesuatu dalam ekspresi canggung Rudi yang membuatnya semakin berani. Namun, sebelum ia sempat berbuat lebih jauh, suara ponselnya berdering. Maya melihat nama Alika di layar.
Ia ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. "Halo, Alika?" Suaranya terdengar seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. "Ibu, kenapa dari tadi aku tidak bisa menghubungi Rudi?" Suara Alika terdengar sedikit panik. Maya tersenyum tipis. "Oh, mungkin dia tertidur. Nak, tadi dia terlihat kelelahan. Apa ibu bisa membangunkannya? Aku ingin bicara dengannya." Maya melirik pintu kamar Rudi. Ia bisa saja memanggilnya, tapi ia memilih jawaban lain. "Lebih baik jangan dulu, Alika. Dia masih butuh istirahat. Nanti kalau dia bangun, ibu suruh dia meneleponmu, ya?" Di seberang telepon, Alika terdiam sejenak. Perasaannya semakin tidak enak, tapi ia juga tidak bisa memaksa. "Baiklah, Bu. Tolong bilang padanya aku menunggu teleponnya." "Ya, tentu, Nak." Maya menutup telepon dengan senyum samar. Ia menatap pintu kamar Rudi sekali lagi sebelum melangkah pergi. Sementara itu, di dalam kamar, Rudi masih berdiri dengan perasaan kacau. Ia tahu ia harus bertindak. Ia harus keluar dari rumah ini, menjauh dari Maya sebelum semuanya terlambat. Tapi bagaimana? Pikirannya berpacu, mencari cara untuk menghindari godaan yang semakin sulit ditolak. Malam semakin larut, tapi Rudi masih terjaga di dalam kamar. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan pikiran yang terus berputar. Ia merasa tubuhnya lebih baik sekarang, meskipun efek lemas dari sebelumnya masih terasa. Namun, yang lebih mengganggunya bukan sekadar kondisi fisiknya, melainkan kegelisahan yang terus menghantuinya. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Maya bukan hanya ibu mertuanya, tapi juga seorang wanita yang selama ini ia hormati. Namun, ada hal yang berubah dalam cara Maya memperlakukannya. Pandangan, sikap, dan cara bicaranya terasa berbeda. Seolah ada maksud tersembunyi di balik setiap kata dan gerakannya. Rudi mengepalkan tangan. Ia tidak boleh terjebak dalam situasi ini. Ia mencintai Alika, istrinya. Tidak seharusnya ia merasakan kebingungan seperti ini terhadap ibu mertuanya sendiri. Tapi, mengapa ia merasa begitu sulit untuk bersikap tegas? Di luar kamar, Maya masih terjaga. Ia duduk di ruang tamu dengan segelas teh di tangannya. Matanya menatap kosong ke layar televisi yang menyala tanpa benar-benar ia perhatikan. Dalam hatinya, ada perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak bisa mengingkari bahwa ada ketertarikan dalam dirinya terhadap Rudi. Ia tahu itu salah, tapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat perasaan itu muncul. Ada sesuatu dalam diri menantunya itu yang membuatnya merasa hidup kembali. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Tiba-tiba, suara pintu kamar Rudi terbuka. Maya menoleh, dan jantungnya berdebar ketika melihat Rudi berdiri di ambang pintu dengan wajah serius. "Bu, saya mau bicara," ujar Rudi dengan suara tegas. Maya meletakkan cangkir tehnya di meja dan tersenyum samar. "Tentu, Rudi. Duduklah." Rudi menggeleng. "Saya tidak akan duduk. Saya hanya ingin mengatakan sesuatu." Maya menatapnya dengan ekspresi penuh tanda tanya. "Ada apa?" Rudi menarik napas dalam. "Saya merasa ada yang berubah di antara kita, dan saya tidak nyaman dengan itu." Maya terdiam. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. "Saya menghormati ibu, dan saya mencintai Alika," lanjut Rudi. "Apapun yang terjadi tadi siang, saya ingin kita melupakannya dan kembali seperti semula." Maya menatap Rudi, lalu tersenyum tipis. "Kamu takut?" Rudi mengernyit. "Bukan masalah takut atau tidak, Bu. Ini soal benar dan salah." Maya tertawa kecil, lalu berdiri dan mendekat. "Rudi, kamu terlalu serius. Aku hanya bersikap baik padamu. Tapi sikap ibu membuat saya tidak nyaman." Maya terdiam, lalu menghela napas panjang. "Baiklah, kalau itu yang kamu mau.
Rudy menatapnya sejenak, mencoba mencari kepastian dalam jawaban itu. "Terima kasih, Bu." Tanpa menunggu lebih lama, ia kembali masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Ia tahu ini belum selesai, tapi setidaknya ia sudah mengambil langkah pertama untuk menjauh dari situasi yang semakin berbahaya. Di luar, Maya masih berdiri di tempatnya, menatap pintu kamar Rudy dengan tatapan kosong. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Kita lihat saja, Rudy."